Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita ini, ya dengan doa ini saya mulai berdoa mungkin. Silakan. Karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga Engkau masih melindungi kami dari kemauan, hingga pada pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami melakukan kegiatan yang Engkau dapat melindungi kami, membimbing kami, agar proses pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa harapan dan niat kami ini kami sampaikan kepadamu, dalam Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Yang tidak hadir? Satu orang. Siapa yang tidak hadir? Dalam mempelajari ilmu antropologi ini ada beberapa IPK yang akan kita capai. Itu ada 2 IPK, yaitu yang pertama kita harus memahami cara antropologi. Kemudian IPK keterampilannya di mana memberikan contoh-contoh cabang ilmu antropologi. Memberikan contoh-contoh cabang ilmu antropologi. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu ada 2 tujuan sesuai dengan IPK tadi. Tujuan yang pertama itu peserta didik mampu mendeskripsikan cabang ilmu antropologi yang ada di tempat tinggal siswa. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh cabang ilmu antropologi yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Itu Anda bisa buat dalam berupa foto atau gambar ataupun poster. Itulah itu metode discovery learning. Metode pembelajaran kita metode discovery learning. Kemudian materi pembelajaran tentang cabang ilmu antropologi. Bisa ikuti itu? Bisa. Sudah. Baik, kalau sudah bisa ingat itu. Baik, ini sekarang kamu sudah nonton tadi, lihat videonya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Anda untuk menceritakan kembali apa yang sudah ditampilkan dalam video itu. Ceritakan apa adanya tentang video tadi. Nah, Ada orang yang pergi ke kuburan. Ya. Pergi ke kuburan untuk menyembah para leluhur yang sudah meninggal. Baik, ada orang yang pergi ke kuburan untuk menyembah. Ini, jadi menaruh sesajian kepada leluhur. menaruh sesajian kepada leluhur.
Tepuk tangan. Ya. Berdasarkan tadi yang kami nonton, bahwa memperingati hari seluruh arwah. Ada juga yang bakar lilin, ada yang berdoa. Ada yang berlilin, ada yang berdoa. Ya, kita beri aplaus untuk masih ada lagi? Masih ada lagi? Silakan yang di belakang. Terus pada dalam video itu mereka berbicara menggunakan bahasa daerah mereka. Mereka membicarakan menggunakan bahasa daerah mereka, daerah setempat. Ada lagi? Dalam video tersebut kita bisa mengetahui bahwa ilmu antropologi tidak hanya kita lihat dari kegiatan lain, tetapi juga dari budaya kita masing-masing. Baik, jadi ilmu antropologi itu kita bukan hanya lihat dari kegiatan yang lain saja, tapi bisa lihat tentang kebudayaan kita masing-masing. Baik, kalau tidak ada lagi, sekarang coba lihat kamu punya materi yang sudah dikirim, sudah di-copy, halaman 7 sampai dengan halaman 11. Halaman 7. Oke, baik. Waktunya 15 menit. Jadi mungkin ada yang mau membuktikan atau menunjukkan bagian video yang tadi itu bagian mana yang menunjukkan cabang ilmu antropologi. Dan cabang ilmu antropologinya bagian yang apa? Cabang apa? Disebut dengan cabang apa? Oke, silakan. Mungkin siapa yang sudah bisa menentukan itu? Dalam video tadi, jika dipandang dari segi bahasa, maka termasuk cabang ilmu antropologi etnolinguistik. Bagaimana? Dalam video tadi, jika dilihat atau dipandang dari segi bahasa, maka termasuk dalam cabang ilmu antropologi etnolinguistik. Baik, jadi itu kalau dilihat dari segi bahasa yang digunakan tadi oleh masyarakat setempat itu bisa dikategorikan sebagai antropologi etnolinguistik. Antropologi etnolinguistik. Karena antropologi etnolinguistik itu ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa yang tersebar di dunia. Sehingga ya kalau kita lihat dari segi bahasanya memang itu etnolinguistik. Baik, kita beri aplaus untuk ini. Terdapat ciri fisik, yaitu termasuk ciri fisik antropologi somatologi. Bagaimana coba ulang? Dalam video tersebut terdapat ciri fisik yang termasuk antropologi somatologi. Baik, kita tepuk tangan dulu Bapak. Dalam video tadi itu ciri fisiknya dilihat tadi banyak orang itu. Ada yang ciri fisik itu ada yang rambut keriting, ada yang lurus, ada yang hitam, ada yang putih dan lain sebagainya. Ada yang sama mata. Nah, jadi itu kalau kita klasifikasikan dari segi ciri fisiknya itu termasuk dalam antropologi fisik.
atau yang dikatakan dengan somatologi, atau disebut juga ragawi, atau disebut juga antropologi biologi yang digunakan. Ada istilah-istilah itu. Baik. Ya. Berdasarkan video yang tadi ditonton, bagian-bagian yang berkait dengan cabang ilmu antropologi yaitu budaya, melihat manusia dengan jelas baik secara pribadi maupun anggota kelompok masyarakat, atau dalam ilmu antropologi disebut prahistori atau sejarah. Prahistori atau Sejarah. sejarah. Baik, kita tepuk tangan untuk ini. Jadi dia menggambarkan dari ini. Oke, baik yang ini dapat. Ada beberapa cabang ilmu antropologi yang terdiri dari antropologi biologi, antropologi sosial budaya, antropologi arkeologi, dan antropologi linguistik. Baik, jadi itu ada beberapa cabang bahwa antropologi fisik, somatologi, kemudian ada antropologi budaya. Ya, antropologi budaya itu ada beberapa cabang tadi yang sudah dia sebutkan. Baik, beri aplaus untuk dia. Ada lagi satu lagi. Bisa memberikan kesimpulannya bahwa cabang antropologinya seperti apa. Satu orang lagi. Melangkah pada yang berikutnya, kita melangkah pada yang berikut. Mungkin ada yang belum jelas, belum paham, dan sudah mengerti semua tentang cabang. Oke, baik. Mengapa cabang ilmu antropologi sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat? Kenapa cabang ilmu antropologi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang peran dari antropologi. Peran dari antropologi itu supaya kita bisa mengenali berbagai kegiatan, budaya, aktivitas di dalam masyarakat. Bukannya hanya pada masyarakat kita sendiri, tapi bisa pada masyarakat yang lebih luas, masyarakat luar, supaya bisa saling memahami antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, sehingga bisa terwujud adanya rasa toleransi, rasa empati, rasa keharmonisan di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Bisa dengan mempelajari antropologi itu, wawasan kita bisa menambah, meningkat wawasan dan daya berpikir kita. Banyak kegunaannya. Kegunaan daripada ini bisa untuk praktis, kegunaan praktis maupun kegunaan general atau umum. Ini dikerjakan di rumah. Jadi ini ada suruhannya bahwa kamu bisa bekerja berdasarkan petunjuk yang ada. Itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kamu harus mengamati gambar yang ada. Itu ada gambar ini, ada tengkorak, dan juga ada mayat yang secara utuh yang tinggal tulangnya saja. Kemudian ada beberapa cara pengukuran mayat.
termasuk yang teknik pengukuran yang ada di COVID-19 kemarin. Jadi itu kamu cermati baik-baik. Kemudian yang kedua baru menjawab pertanyaannya. Ini nanti dikumpulkan. Minggu depan dikumpulkan kembali. Pertemuan kita pada jam berikutnya, pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang teknik atau pendekatan ilmu antropologi.